Di kota kecil Suzhou pada akhir masa dinasti Qing, hiduplah seorang pemuda pengrajin sutra bernama Zhang Wei. Tangannya dikenal sebagai yang paling halus di seluruh desa Tenun. Setiap helai benang ia rangkai dengan cinta dan kesabaran, menciptakan karya-karya yang dikagumi hingga ke istana. Namun dari semua keindahan yang pernah ia buat, tak ada yang seindah perempuan yang diam-diam ia cintai, Xiao Yue. Xiao Yue adalah putri seorang pejabat tinggi. Hidupnya terkurung dalam tembok rumah besar bertiang merah. Ia tidak bebas melangkah, tidak bebas mencinta. Dunia luar hanya bisa ia lihat dari balik tirai kereta atau jendela tinggi kamarnya. Namun takdir mempertemukan mereka pada suatu sore yang sederhana, saat Zhang Wei mengantar gulungan sutra pesanan ke rumah sang pejabat. Tatapan mereka bertemu hanya beberapa detik, tapi dari sana, benih cinta tumbuh dalam diam. Sejak hari itu mereka mulai bertukar surat. Bukan lewat kertas, tapi melalui sehelai sutra merah yang diselipkan Xiao Yue di pagar belakang dan dijemput oleh Zhang Wei malam hari. Xiao Yue akan menyulam kata-kata rindu di benang-benang itu. Zhang Wei membalasnya dengan potongan puisi, harapan dan doanya yang sederhana. Bisa hidup bersama tanpa takut. Malam demi malam, surat demi surat, hingga tak terasa setahun berlalu. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, semakin nekat. Mereka ingin menikah, tapi bagi keluarga Xiao Yue, cinta seperti itu adalah penghinaan. Zhang Wei bukan siapa-siapa, hanya seorang pengrajin miskin. Sementara Xiao Yue adalah darah biru. Ketika sang ayah tahu, ia murka. Xiao Yue dipukul, dikurung, dan dijodohkan dengan anak bangsawan. Ia menangis, memohon, tapi tidak ada yang peduli pada hati seorang gadis. Ia hanya dianggap milik yang bisa dijual demi kekuasaan. Tepat malam sebelum pernikahan paksa itu, Xiao Yue melarikan diri. Ia hanya membawa satu benda, selembar sutra merah yang telah ia sulam sendiri, berisi nama mereka berdua dan doa untuk bertemu di kehidupan berikutnya. Jika dunia ini tidak memberi ruang, ia berlari menuju rumah Zhang Wei. Dalam pelukan gemetar dan air mata, mereka menikah diam-diam di bawah pohon plum tua. Tak ada saksi, tak ada lilin, hanya langit malam dan dua hati yang menolak menyerah. Tapi pagi itu mereka tertangkap. Sang ayah memerintahkan hukuman yang paling kejam. Mereka dikubur hidup-hidup dalam satu liang, agar tubuh mereka terkubur bersama, tapi roh mereka tak akan pernah bersatu. Sebelum tanah ditimbun, sang ayah melemparkan sutra merah itu ke dalam liang, sebagai bentuk penghinaan terakhir. Biar cinta kalian membusuk bersama kain ini, katanya dengan dingin. Saat tanah mulai menutup wajah mereka, Xiao Yue menggenggam tangan Zhang Wei erat. Mereka menangis bukan karena takut mati, tapi karena belum sempat hidup bersama lebih lama. Tangan mereka terluka saat mencoba meraih cahaya terakhir, dan darah mereka membasahi ujung sutra merah yang terlipat di dada mereka. Menurut cerita pelayan tua, saat liang itu digali diam-diam, seminggu kemudian mereka ditemukan dalam pelukan. Wajah mereka tenang, dan di antara mereka sehelai sutra merah yang kini berwarna lebih dalam. Seolah meminum seluruh derita yang tak terucapkan, pelayan itu menyelamatkan sutra itu dan menyimpannya. Ia menjahitkannya ke dalam baju dalam, dan berkeliling desa menceritakan kisah cinta itu. Dari mulut ke mulut nama mereka dikenang. Orang-orang menyebutnya Hong Xiu Xie, sutra merah berdarah. Sampai hari ini, para penenun tua percaya, jika seorang gadis menangis di atas sutra saat menyulamnya, maka doanya akan tercatat di benang itu. Jika seorang pria mencintai dalam diam dan tetap setia hingga akhir, maka langit akan mencatat namanya di ujung malam. Dan di liang yang gelap itu, di antara tanah dan batu, ada dua jiwa yang tak pernah berpisah, Zhang Wei dan Xiao Yue. Cinta mereka dikuburin tapi tak pernah mati.